Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Midon Cat. Oke, pada video kali ini aku ingin berbagi pengalaman atau share pengalaman aku bagaimana cara merawat kucing betina pasca steril tanpa rawat inap ya. Mengingat biaya steril kucing betina itu lebih mahal daripada kucing jantan, belum lagi kalau kita nggak bisa merawatnya sendiri pasca steril, terpaksa kucingnya harus rawat inap ya. Tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi tentunya kan. Oh iya teman-teman, ini adalah kedua kalinya aku mensteril kucing betina dan aku rawat sendiri pasca steril ya, jadi tanpa rawat inap. Yang pertama itu dulu ada si Mimi, nah ini dia. Nah ini yang kedua adalah si Cimong yang baru aja selesai disteril. Ini dia belum sadar dari efek pembiusan. So untuk kalian teman-teman yang ingin mensteril kucing betinanya tapi takut dalam merawatnya bisa atau enggak gitu ya, tapi kalau mau dirawat inap biayanya cukup besar, jadi kalian wajib banget ikutin terus video ini bagaimana aku merawat kucing betina pasca steril bisa sampai sembuh. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam merawat kucing betina pasca steril itu nggak serumit atau sesulit yang kita bayangkan. Akan tetapi memang sangat dibutuhkan ketelatenan dari kita dalam merawat luka pasca steril ya, terutama dalam membersihkan dan mengobati luka jahitan sterilnya. Oke, langsung aja bagaimana cara aku dalam merawat kucing betina pasca steril. Ini cara aku ya teman-teman ya, mungkin ada yang lain caranya, itu silahkan. Yang pertama, kucing betina pasca steril itu wajib banget dikandangin. Kalau aku minimal 2 minggu. Pasca steril itu wajib di dalam kandang teman-teman. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya cedera pada luka bekas jahitan itu. Bisa saja kalau si kucing terlalu banyak gerak atau aktivitas, jahitannya itu bisa lepas teman-teman. Karena kalau jahitannya itu sampai lepas, alhasil si kucing bisa dijahit untuk yang kedua kalinya teman-teman. Kasian kan kalau sampai dijahit 2 kali. Oh ya, untuk kucing yang baru selesai disteril itu biasanya untuk sadar dari efek pembiusan, apalagi kucing betina itu lebih lama daripada kucing jantan karena obat bius yang disuntikan itu lebih banyak ya. Karena kan prosesnya juga lebih lama mensterilnya daripada kucing jantan. Nah, jadi untuk kucing yang masih belum sadar, masih geliengan itu nggak apa-apa, kalian jangan khawatir. Dan kemudian biasanya kucing yang baru sadar dari bius itu biasanya dia akan muntah teman-teman. Biasanya muntahnya itu muntah kuning. Muntah kuning itu karena perutnya itu kosong. Karena kan sebelum disteril kucing itu wajib puasa minimal 6 jam ya. Jadi jangan khawatir kalau si kucing itu muntah kalau baru sadar dari bius. Dan kalau belum mau makan itu nggak perlu dipaksa, tunggu aja sehari sampai fisiknya itu pulih banget, baru bisa kita coba kasih makan. Tapi kalau keesokan harinya tetap nggak mau makan, itu sebaiknya kita bantu suapin ya teman-teman ya, baik makan maupun minumnya. Selanjutnya yang kedua, jangan lupa untuk selalu pakaikan cooler di leher kucing. Itu agar si kucing nggak bisa jilat-jilat area bekas jahitannya itu. Karena kalau si kucing sampai bisa menjilat bekas operasi sterilnya itu, bisa-bisa jahitannya itu nggak kering-kering, bahkan jahitannya bisa lepas. Kemudian yang ketiga, 1-2 seminggu itu kucing nggak pipis atau pup di pasir karena takutnya luka jahitannya itu belum kering. Kalau dia pipisnya di pasir atau pupnya di pasir, takutnya debu atau kotoran dari pasir itu menempel di luka jahitannya. Dan yang ditakutkan itu bisa mengakibatkan infeksi pada luka bekas sterilnya. Nah, maka dari itu di kandangnya itu kita kasih alas namanya underpad yang kayak aku pakai ini. Itu belinya di apotik, teman-teman. Nah, ini bisa menyerap pipis kucing dan kalau pup bisa kita bersihkan. Kemudian yang keempat, kalau mau luka bekas sterilnya itu cepat kering, itu jangan diperban atau ditutup teman-teman, biarkan aja terbuka. Yang penting
kandang atau tempat si kucing itu bersih ya. Karena kalau luka bekas sterilnya itu diperban atau ditutup, itu akan lembab ya, sehingga lukanya itu akan lama untuk sembuhnya karena nggak kena udara gitu teman-teman. Dan kita juga akan sulit untuk mengobatinya. Kemudian yang kelima, untuk masalah obat-obatan, kalau kalian dikasih obat dari dokter yang mensteril, itu bisa dipakai. Tapi kalau enggak, seperti aku, 2 kucing betina aku, itu aku nggak dikasih obat, nggak dibawain obat untuk minum maupun untuk oles. Nah, kalau misalkan kalian juga ada ketemu nih mensteril kucing tapi nggak dikasih obat, baik oles maupun minum, sebaiknya kalian tanya ke mantrinya atau ke dokter hewannya bagaimana untuk obat oles dan obat minumnya. Nah, kalau aku, jadi aku disuruh beli sendiri di luaran gitu ya. Nah, obatnya itu hanya antibiotik amoxicillin, itu 1 tablet dibagi 4, dikasihnya hanya 1 kali dalam sehari ke kucing. Kemudian untuk luka bekas sterilnya itu dibersihkan pakai Rivanol setiap pagi karena biasanya itu selalu ada bulu-bulu yang nempel. Jadi untuk membersihkannya itu pakai Rivanol, kemudian dikeringkan pakai tisu ya. Setelah itu kita obatin luka bekas sterilnya itu pakai Betadine teman-teman. Oke, dan seperti inilah kondisi bekas steril si Cimong di hari keempat teman-teman ya. Ini sudah kering, tapi ya belum kering banget dalamnya, jadi memang harus hati-hati banget sampai 2 minggu ke depan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dalam merawat kucing betina pasca steril tanpa rawat inap. Oh ya, untuk kucing yang baru disteril, itu biasanya nafsu makannya itu turun 1-3 hari. Sebaiknya dikasih makanan basah ya untuk meningkatkan nafsu makannya. Tapi kalau masih belum mau makan, itu sebaiknya dibantu disuapin aja ya teman-teman ya. Seperti si Cimong ini, kucing aku ini, bahkan dia ini nggak mau makan sampai hari ke-7. Dia nggak mau makan sendiri. Jadi pagi dan sore itu selalu aku suapin dan aku sepetin minum. Oke teman-teman, pokoknya kalian yang pengen steril kucing betinanya tapi terhambat biaya, terutama untuk rawat inapnya yang mahal, semangat, pasti bisa ngerawat sendiri ya. Steril aja, kemudian rawat aja sendiri di rumah, insya Allah pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tentunya di channel Midon Cat.